Amerika dan NATO lumpuh total ditindas tiang petaka militer Rusia. Operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina masih berlangsung panas. Walaupun sebagian besar wilayah penting di Ukraina telah berhasil dikuasai militer Rusia, tapi Vladimir Putin belum terlihat akan menghentikan operasi itu. Dalam operasi militer khusus itu ada hal menarik perhatian FIFA militer, yaitu tentang dengan mudahnya Rusia melumpuhkan kekuatan tempur udara dan laut militer Ukraina. Tak cuma itu saja, Rusia juga mampu membuat nyali Amerika dan NATO ciut untuk terlibat langsung dalam perang. Perlu diketahui ternyata di balik semua itu ada fakta terungkap tentang sebuah sistem persenjataan canggih milik Rusia yang mampu membuat kekuatan militer Amerika bahkan NATO lumpuh total. Sistem persenjataan ini tak menciptakan efek ledakan langsung, hanya saja kekuatannya dimilikinya mampu membuat persenjataan Amerika dan NATO tak berfungsi. Jadi di Crimea, jauh-jauh hari militer Rusia sudah membangun kompleks sistem persenjataan itu. Namanya Murmansk-BN. Murmansk-BN adalah sistem persenjataan peperangan elektronika andalan militer Rusia. Dengan Murmansk-BN, Amerika dan NATO tak bisa berbuat apa-apa. Sebab jangankan persenjataan jadul, persenjataan pintar saja bisa jadi barang rongsok jika sudah berhadapan dengan Murmansk-BN. Dampak sistem Murmansk-BN sangat ditakuti sebab mampu membuat petaka seluruh jaringan pusat operasi militer Amerika dan NATO lumpuh total. Sistem ini bisa bikin pesawat pengintai dan sistem peringatan dini jadi tak berguna karena semua informasi tak dapat didistribusikan ke pusat operasi. Bukan cuma hisapan jempol belaka, militer Amerika pernah merasakan betapa ampuhnya penindasan Murmansk-BN melumpuhkan mereka dalam perang Suriah. Kompleks sistem Murmansk-BN dibuat untuk pengintaian, elektronik, dan penghancuran sinyal musuh. Sistem ini mencakup seluruh rentang gelombang pendek dengan frekuensi dari 30 MHz yang digunakan kapal perang dan pesawat terbang. Murmansk-BN secara otomatis memindai area yang luas jika sumber emisi radio terdeteksi. Pemancaran sistem mulai macet di pita sempit sehingga musuh tidak dapat bertukar informasi. Murmansk-BN mampu mencegah komunikasi antara kapal perang, pesawat, dan satelit. Lalu di kedua arah menghalangi aliran informasi dari satelit ke unit tempur tertentu. Ini sangat penting karena satelit pengintai target mampu mengarahkan misil secara akurat untuk mencapai target. Daya jangkau sistem diyakini bisa sampai 5.000 km. Sistem Murmansk-BN sangat praktis, dapat dibawa kemana saja oleh militer Rusia. Sistem bentuknya sangat sederhana, cuma berupa tiang-tiang menyerupai antena besar yang terhubung operator. Memang Murmansk-BN tidak mampu melumpuhkan GPS, tapi Rusia masih punya sistem peperangan elektronik lain yang memiliki tugas khusus merusak sinyal GPS. Selain di Crimea, sistem Murmansk-BN juga dibangun di beberapa lokasi di dunia oleh militer Rusia. Semua armada tempur beruang merah dilengkapi sistem ini, jadi wajah Amerika tak berani perang langsung lawan Rusia. Rusia memberi peringatan baru ke NATO ini terkait peningkatan aktivitas militer aliansi itu di Kutub Utara, di tengah serangan yang masih dilancarkan Kremlin ke Ukraina. Peningkatan aktivitas NATO baru-baru ini di Kutub Utara menimbulkan kekhawatiran, tegas Duta Besar Rusia Nikolai Karagunov kepada media lokal TASS. Latihan militer skala besar lainnya dari aliansi baru-baru ini diadakan di Norwegia Utara. Tambahnya, hal tersebut tegasnya akan meningkatkan resiko insiden yang tidak diinginkan. Sayangnya ia tak mengidentifikasi dengan jelas apa insiden yang dimaksud. Bukan cuma masalah keamanan, ia menyebut tindakan NATO akan menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem Arktik. Dalam pandangan kami, ini tidak berkontribusi pada keamanan kawasan itu. Jelasnya, ancaman Rusia ke NATO bukan pertama kalinya. Dalam sepekan ini, berapa kali negara itu menekan NATO. Sebelumnya, Rusia memberi warning NATO soal kemungkinan perang nuklir. Ini karena kemungkinan bergabungnya dua negara Eropa yang selama ini netral, Swedia dan Finlandia, ke aliansi pimpinan Amerika Serikat itu. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan jika Swedia dan Finlandia bergabung maka negaranya harus memperkuat angkatan darat, angkatan laut, dan udara. Ia pun mengatakan tidak ada lagi Baltik yang bebas nuklir. Tidak ada lagi pembicaraan tentang status bebas nuklir untuk Baltik, keseimbangan harus dipulihkan, kata Medvedev yang adalah sempat menjabat sebagai Presiden Rusia dari 2008 hingga 2012, sebagaimana dimuat Reuters pekan lalu. Jika Finlandia dan Swedia benar-benar bergabung dengan NATO, ini akan memberi Moskow lawan resmi lebih dalam daftar. Katanya, Swedia dan Finlandia memang tak jauh dari Rusia. Finlandia hanya berjarak 1.300 km, sementara Finlandia 3.924 km. Pekan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi ancaman mempertimbangkan kendaraan AS dan NATO yang mengangkut senjata di wilayah Ukraina sebagai target.
Kami memperingatkan bahwa kendaraan AS NATO dengan senjata yang bergerak melintas wilayah Ukraina akan dilihat oleh kami sebagai target militer yang sah. Tegasnya merujuk kendaraan AS dan NATO ketika diwawancari TASS dikutip Newsweek. Kami akan membuat Amerika dan orang Barat lainnya memahami bahwa upaya untuk memperlambat operasi khusus kami untuk menimbulkan kerusakan maksimum akan ditekan dengan keras. Perang Rusia dan Ukraina terjadi sejak 24 Februari hingga kini. Keinginan Ukraina bergabung NATO menjadi salah satu alasan Rusia menyerang. Alasan kenapa NATO belum bergerak membantu Ukraina secara militer melawan invasi Rusia akhirnya terjawab. Ternyata NATO harus menghindari konfrontasi militer langsung dengan Rusia yang dapat menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Fakta tersebut diungkap Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam wawancara dengan Der Spiegel ketika ditanya tentang kegagalan Jerman mengirimkan senjata berat ke Ukraina. Menurut Kanselir Olaf Scholz, pengiriman tank dapat menyebabkan perang nuklir. Itulah mengapa semakin penting bahwa kita mempertimbangkan setiap langkah dengan sangat hati-hati dan berkoordinasi erat satu sama lain, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz dilansir antara dari Reuters. Kanselir Olaf Scholz menghadapi kritik yang berkembang di dalam dan luar negeri karena keengganan pemerintahnya untuk mengirimkan senjata berat perang darat seperti tank dan howitzer ke Ukraina untuk membantunya menangkis serangan Rusia. Di lain sisi, sejumlah sekutu barat lainnya meningkatkan pengiriman mesin perang mereka ke Ukraina untuk menghindari eskalasi terhadap NATO adalah prioritas utama bagi saya, begitulah ujarnya. Apalagi kata Kanselir Olaf Scholz, tidak ada aturan yang menyatakan kapan Jerman dapat terlibat dalam perang di Ukraina. Itulah mengapa saya tidak fokus pada jarak pendapat atau membiarkan diri saya terganggu oleh panggilan telepon yang berdering, karena konsekuensi dari satu kesalahan akan sangat dramatis, beber Kanselir Olaf Scholz. Yang menarik, keputusan Jerman tidak mengirim mesin perang mereka selaras dengan kebijakan tidak segera menghentikan impor gas dari negara beruang merah itu. Saya sama sekali tidak melihat bagaimana embargo gas akan mengakhiri perang. Jika Presiden Rusia Vladimir Putin terbuka terhadap argumen ekonomi, dia tidak akan pernah memulai perang gila ini, katanya beralibi. Alasan lebih masuk akal dilontarkan Kanselir Olaf Scholz. Kedua, Anda bertindak seolah-olah keputusan tak mengakhiri impor gas Rusia. Ini tentang uang. Keputusan ini tentang menghindari krisis ekonomi yang dramatis dan hilangnya jutaan pekerjaan dan pabrik yang tidak akan pernah lagi beroperasi. Begitulah bebernya. Kanselir Olaf Scholz mengatakan keputusan ini akan memiliki konsekuensi yang cukup besar, tidak hanya untuk Jerman, tetapi juga untuk Eropa dan pembiayaan masa depan rekonstruksi Ukraina. Pernyataan baru Kanselir Olaf Scholz ini tidak selaras dengan pernyataan sebelumnya tentang topik itu, yang menitik beratkan pada fakta bahwa stok militer Jerman sendiri akan habis dengan mengirimkan persenjataan berat untuk perang darat. Sedangkan persenjataan yang menurut industri Jerman dapat dipasok sulit digunakan oleh militer Ukraina, karena mereka terbiasa memakai senjata buatan Rusia. Ditanya mengapa dia tidak menjelaskan keengganan pemerintahnya mengirim senjata berat terkait dengan ancaman perang nuklir, Kanselir Olaf Scholz mengatakan, simplifikasi seperti itu tidak membantu. Rusia memberi peringatan baru ke NATO ini terkait peningkatan aktivitas militer aliansi itu di Kutub Utara. Di tengah serangan yang masih dilancarkan Kremlin ke Ukraina, peningkatan aktivitas NATO baru-baru ini di Kutub Utara menimbulkan kekhawatiran, tegas Duta Besar Rusia Nikolai Korsunov kepada media lokal TASS Minggu 17 April. Latihan militer skala besar lainnya dari aliansi baru-baru ini diadakan di Norwegia Utara. Tambahnya, hal tersebut tegasnya akan meningkatkan resiko insiden yang tidak diinginkan. Sayangnya ia tak mengidentifikasi dengan jelas apa insiden yang dimaksud. Bukan cuma masalah keamanan, ia menyebut tindakan NATO akan menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem Arktik. Dalam pandangan kami, ini tidak berkontribusi pada keamanan kawasan itu. Begitulah jelasnya. Ancaman Rusia ke NATO bukan pertama kalinya. Dalam sepekan ini, beberapa kali negara itu menekan NATO. Sebelumnya, Rusia memberi warning NATO soal kemungkinan perang nuklir. Ini karena kemungkinan bergabungnya dua negara Eropa yang selama ini netral. Swedia dan Finlandia ke aliansi pimpinan Amerika Serikat itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan jika Swedia dan Finlandia bergabung, maka negaranya harus memperkuat angkatan darat, angkatan laut, dan udara. Ia pun mengatakan tidak ada lagi Baltik yang bebas nuklir. Tidak ada lagi pembicaraan tentang status bebas nuklir untuk Baltik. Keseimbangan harus dipulihkan, kata Medvedev, yang adalah sempat menjabat sebagai presiden Rusia dari 2008 hingga 2012. Sebagaimana dimuat Reuters pekan lalu. Jika Finlandia dan Swedia benar-benar bergabung dengan NATO, ini akan memberi Moskow lawan resmi lebih dalam daftar. Begitulah katanya. Swedia dan Finlandia memang tak jauh dari Rusia. Finlandia hanya berjarak 1.300 km, sementara Finlandia 3.924 km.